Di, lu kenapa? Tapi lu kok sering banget ngomong? Ya nih sebenarnya gue lagi banyak pikiran banget. Kenapa? Ada pikiran kenapa? Nah kemarin itu kan gue kayak presentasi kan ya. Nah gue tuh kayak takutan gitu pas udah pengen majunya. Lu takut karena apa? Kayak gue kurang percaya diri sama diri gue sendiri gitu. Kayak gue takut kayak nanti presentasinya nggak bisa, terus nanti kalau ditanya jawab gak bisa. Terus gue juga kemarin hampir kabur gitu pas lagi presentasi. Jadi sampai sekarang tuh gue kepikiran banget. Jadi kayak gitu deh bete. Oh, lu ini ya apa sih takut banget ya kalau apa sih namanya ngomong di depan banyak orang ya? Iya, makanya gue tuh gak percaya diri banget sebenarnya kalau misalkan sama orang yang gak kok gue kenal gitu. Terus belum lagi gue juga punya permasalahan pribadi yang bikin gue jadi gambut lagi. Ditambah gue juga orangnya gak pedean kan ya, apa-apa kepikiran. Iya sih, lu kayak gitu sih kelihatan soalnya sih kayak lu kalau lagi ada pikiran tuh selalu apa sih kelihatan gitu loh maksudnya sering banget ngomong terus kadang apa sih namanya nggak konsen. Iya, terus juga sekarang tuh kayak susah banget fokus gitu karena gue juga di rumah lagi banyak masalah. Terus gue juga diri gue gak tau deh hari kenapa, gue bingung banget juga. Jadi bingung gitu deh. Jadi semua kayak permasalahan lu tuh kecampur aduk gitu ya Iya. permasalahan lu misalnya ada tugas terus kayak nggak percaya diri itu sama permasalahan di rumah nggak sih yang bikin makin pusing Nah, tuh. jadi kayak gitu. Tapi kalau permasalahan di rumah itu lu bisa nggak sih nanganinnya kayak maksudnya eh, atau lu biarin aja permasalahannya gitu atau kayak lu cari gimana ya supaya masalahnya cepat selesai. Nah itu gue juga sebenarnya mikirin gitu, cuman kayak gue nggak nemu gue cara mengatasinya. Jadi gue kayak pikiran terus. Nah, kenapa lu gak coba buat cerita aja ke orang lain? Maksudnya kayak, kan menurut gue tuh permasalahan lu udah cukup berat gak sih? Maksudnya kayak ngeganggu pikiran lu kan ya? Kenapa lu gak cerita ke yang profesional, kayak ke konselor, ngelakuin konseling lah? Nah itu gue kayak masih belum tahu. Terus gue juga orangnya nggak mudah percaya juga kan. Kayak bener gak sih kalau misalnya ke konseling gitu, bakalan bocor apa enggak cerita gue nantinya. Iya sih, emang udah gitu kan lu kan orangnya kurang apa sih kurang percaya diri, terus kayak mungkin mau cerita ke orang baru juga susah ya. Kalau misalnya lu udah cerita ke konselor, sekarang lu bisa ngerasa lebih tenangan juga, terus kayak konselor juga bisa nanganin masalah lu, bisa lebih membantu lu gitu. Tapi gue masih bingung gitu. Menurut lu gimana? Gue harus ke konselor atau gimana? Menurut gue sih harus ke ini ya, ke konselor biar lu ngelakuin konseling. Tapi lu takut cerita lu kalau bakalan bocor ke orang lain gitu ya. Nah iya lo kayak gitu. Sebenarnya kan kalau konselor itu kan nggak bakalan nyeritain ke orang lain soalnya kan dia juga ada yang namanya asas kerahasiaan nih jadi itu tuh cerita bakalan disimpan sama dia sendiri loh gak bakal dikasih sama orang lain. Nah terus kalau misalnya gue dengan cerita ke konselor gitu, gue bakal jelas gak sih gue jadi takut kayak permasalahan gue tuh kayak gini, terus nanti konselornya bilang kayak gitu, gue jadi takutnya ngedown lagi kalau misalnya kayak gitu kan. Menurut gue sih nggak bakalan dijudge ya karena kan tujuan utamanya juga lu kan cerita tuh supaya apa sih namanya pikiran lu lebih tenang terus permasalahan lu lebih lebih bisa terselesaikan. Soalnya kan nggak mungkin dong dia ngejudge lu karena dia juga bakalan memperhatikan mental lu gitu loh. Gue masih ragu gitu, gimana ya. Terus gue juga nggak tahu mau mulai dari mana konselornya. Sebenarnya mah cerita lu dari yang apa ya yang pengen lu ceritain aja sih yang menurut lu awalnya cuma kayak basa-basi juga bisa maksudnya kayak cerita aku lagi capek nih nah pasti juga konselornya bakalan nanya-nanyain lu gitu loh tapi misalnya juga nih lu kan kayak rada kurang percaya sama orang terus kurang percaya diri kan bro. Tapi nggak bisa ngomong gitu nih Iya, pas ke konselor. kalau bertemu langsung ya kan menurut gue juga kan sekarang udah ada namanya konseling online ya banyak banget tuh aplikasi-aplikasi yang bisa ngelakuin konseling online terus juga ada situs-situs banyak yang nyediain bisa buat konseling buat ngelakuin apa sih cerita ke konselor gitu kan jadi kalau misalnya lu takut kan atau lu kurang percaya diri untuk bercerita ke konselor secara langsung lu bisa cerita lewat online gitu di Oh jadi bisa pakai online gitu. bisa Jadi gue banyak nggak harus gas ketemu kesananya. iya udah bisa apa sih namanya melalui mungkin kalau chatan aja gitu sama konselornya ntar juga dia pasti ngebantuin lu lewat online. Kan situ ada fitur video call aja sih.
biasa juga kalau konselor tuh emang nyediain kayak video call atau enggak lewat dari chat gitu. Iya gue kayak bakal nyobain chat gitu kali ya, tapi Iya, gue takut gak percaya diri gitu iya lu pas kurang online. percaya diri nih. Jadi kalau menurut gua misalnya emang kayak lu pengen ngelakuin konseling tapi lu takut, terus lu gak percaya diri, lu takut gak bisa cerita ke konselornya atau lu takut ketemu sama konselornya, bisa tuh ngelakuin dari online dulu karena kan setidaknya lu udah ngelakuin konseling nih, permasalahan lu sedikit terselesaikan itu lebih. Kayak nanti gue mau nyoba juga kali. Iya sih menurut gue lo harus coba sih setidaknya apa sih namanya kayak pikiran lu bakal lebih tenang sih menurut gue. Jadi menurut gue lu bisa juga kan lu tadi apa sih namanya kurang percaya diri ya, pasti nanti lu kalau cerita ke konselor kayak aku kurang percaya diri, pasti nanti konselor juga ngebantu lu supaya bisa percaya diri gitu ya. Lo ada rekomen gak kayak gimana, ada di online gitu? Gue kan belum ngerti nih cara gimana ke konselor gitu di online. Ada sih di aplikasinya atau enggak situsnya. Eh, aplikasinya itu My Consel. ada sih di aplikasi yang bisa gitu apa ngelakuin konseling secara online itu. Setahu gue itu aplikasinya itu namanya My Counseling gitu loh di. Jadi situ tuh dia lu bisa ngelakuin kayak apa sih namanya konseling tuh secara online tuh banyak pilihannya tentang permasalahan-permasalahan itu ada di situ semua. Maksudnya kayak lu merasa apa sih namanya kayak permasalahan apa permasalahan yang mengganggu pikiran kita atau yang bikin mental kita sedikit mundur tuh ada banyak ya. Jadi di aplikasi itu tuh ada banyak banget ini loh permasalahan-permasalahannya. Jadi lu tinggal kayak misalnya mau klik yang permasalahan tentang apa ya percintaan lu tinggal bisa tuh pilih yang percintaan lu. Jadi ntar tuh apa sih emang di bawah ke ini loh, misalnya diikutin ininya aja apa sih namanya apa sih kalau lu iya topik-topik yang ini ya benar tuh kayak gitu. Soalnya ada di situ semua. Ada dong, itu kan karena apa sih namanya secara online ya, jadi lebih enak juga, terus pilihan topiknya lebih banyak juga, jadi lu nggak perlu Sebenarnya kalau online iya lu nggak perlu ngejelasin aja kayak aku kurang percaya permasalahanku udah kurang percaya diri nih kan. Kalau misalnya cara topik nggak ada pilihan topik itu ini bakal harus ngasih tahu gitu loh kayak apa sih aku kurang percaya diri, sedangkan di aplikasi itu tuh udah langsung ada pilihannya loh kayak kepercayaan diri, jadi tinggal klik itu aja, kan tinggal lu ceritain kayak kenapa lu kurang percaya diri gitu gitu loh gitu. Iya, jadi menurut gue harus coba. Jadi sekarang lu HP nggak? Kalau nggak coba deh cari aja My Counseling. coba ya, coba. Yang ini bukan sih? Iya ini benar nih My Counseling. Gue download dulu ya. Iya. Oh di sini tuh banyak juga ya konsel individunya. Iya nih kalau lu masalah lu diri sendiri bisa di sini atau enggak konseling lu pengen per kelompok atau enggak sama pasangan lu tuh kalau lu punya masalah percintaan. Nah di sini juga nih ada nih permasalahan-permasalahan tentang keluarga. Banyak kan tentang kecemasan gitu kan kadang suka cemas kan kalau lagi maju depan gitu tuh. Di sini juga konseling kan gue udah main konseling individu ya. Di sini juga banyak prakteknya yang harus gue Iya nah lu banyak. ada kemasan keluarga juga ada. Iya jadi lu lebih gampang juga nggak sih konseling secara online. Nanti gue coba deh. Ya lu coba ya, jadi daripada lu kepikiran sendiri, mendingan lu ceritain ke orang lain gitu. Udah kasih ya, udah dengerin cerita gue, terus udah rekomendasi aplikasinya. Iya. Bakalan gue pakai nanti. Oke, sama-sama, harus dicoba ya. Iya. Dari video sebelumnya tadi, teman aku di situ cerita kalau dia tuh punya permasalahan yang berat, cukup mengganggu pikiran dia dan dia cukup merasa tertekan dan serius sekali ini permasalahannya. Tetapi dia juga bingung harus menceritakannya kepada siapa dan menyelesaikannya bagaimana. Nah, sedangkan dia sendiri juga takut untuk melakukan konseling dan takut untuk bercerita kepada orang lain. Oke, dari video sebelumnya itu teman aku takut untuk melakukan konseling karena takut jika dia saat cerita ke konselor itu takut dijudge. Yang kedua itu juga dia takut jika ceritanya itu akan disebarkan kepada orang lain karena yang dia tahu itu di media sosial ini banyak sekali
orang yang bercerita lalu ceritanya itu disebarluaskan hingga banyak orang yang tahu. Dia takut akan seperti itu. Sebenarnya dalam bimbingan dan konseling ini ada asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan lainnya. Jadi di sini tuh sebenarnya kita misalnya ingin melakukan konseling sebagai klien itu harus sukarela untuk bercerita, membagi cerita kita kepada konselor, lalu kita harus terbuka. Terus juga sebagai konselor dia akan merahasiakan cerita yang telah diceritakan itu karena ada asas kerahasiaan dan juga ada kode etik. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut untuk melakukan konseling. Konseling ini juga sangat bermanfaat jika kita sedang merasa stres, tertekan, dan hal lainnya yang dapat mengganggu pikiran kita atau masalah yang cukup serius. Kita perlu dan bisa untuk melakukan konseling kepada konselor yang profesional supaya bisa dibantu dan diatasi. Jadi kita tidak perlu takut karena sebagai konselor akan tetap menjaga cerita itu karena cerita itu adalah rahasia. Nah, jika teman-teman juga takut kalau semisalnya saat cerita ke konselor tuh merasa kurang nyaman nih untuk cerita ke konselor, kayak takut merasa belum nggak bisa seterbuka itu sama konselor jika bertemu langsung. Sekarang itu sudah banyak sekali aplikasi atau konselor yang membuka layanan konseling secara online. Jadi karena menurut saya konseling itu sangat penting ya. Jadi kita bisa melakukan konseling itu melalui media online, aplikasi-aplikasi yang menyediakan konseling secara online. Terus melalui situs-situs juga teman-teman bisa untuk mencoba melakukan konseling secara online di situ, karena konselor di situ juga akan menanggapi dengan baik. Dan bagi teman-teman yang takut untuk bertemu atau takut tidak bisa terbuka itu jika bertemu dengan langsung, kalian bisa melakukan itu lewat online. Dan buat teman-teman yang masih sekolah itu bisa melakukan konseling di ruang BK dengan guru BK. Dan jangan takut kepada guru BK. Tugas guru BK ini juga bisa untuk menangani, mendengarkan kalian bercerita, menangani masalah-masalah kalian. Jadi guru BK itu bukan hanya menangani masalah-masalah kasus siswa yang nakal saja, tapi juga bisa untuk menjadi tempat cerita bagi siswa. Dan jangan takut jika takut guru BK itu menyebarkan cerita kepada guru-guru lain karena ada namanya asas kerahasiaan. Jadi tenang saja. Jadi kalau kalian tahunya guru BK hanya mengatasi siswa yang nakal saja, itu salah karena guru BK juga menangani dan melayani siswa-siswa yang ingin melakukan konseling, bercerita. Terus jika ada masalah lainnya tentang diri sendiri ataupun masalah di kelas, bisa diceritakan kepada guru BK dan sebisa mungkin guru BK akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Guru BK itu sahabat siswa. Konseling itu menyenangkan. Jadi saran aku, ayo lakukan konseling karena dengan konseling permasalahan kalian akan lebih teratasi dan kalian akan lebih merasa tenang. Juga akan lebih nyaman jika bercerita kepada konselor karena konselor itu akan sebisa mungkin bersikap netral dan tidak akan menjudge kalian, karena konselor itu tugasnya juga adalah untuk menenangkan kalian dan memperbaiki mental kalian. Jadi kalian tenang aja, apapun yang kalian ceritakan kepada konselor itu akan dijaga baik-baik dan dirahasiakan oleh siapapun. Ingat ya, konseling bisa dilakukan kepada guru BK, konselor yang profesional,
Dan bisa juga dilakukan melalui media sosial atau aplikasi-aplikasi online yang dapat mempermudah kalian melakukan konseling. Jadi, tunggu apa lagi? Segera lakukan konseling.